wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Willy. Saya operator SDM BC 02. Kebetulan saya menjadi operator itu dari 2 tahun. Jadi jam terbang saya masih cukup rendah, belum terlalu tinggi. Jadi di sini kita akan sharing tentang Jabodji, data pokok pendidikan. Jabodji itu bisa dikatakan sebagai jantung data pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena sistem pendataan yang digunakan itu menyangkut secara nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Di dalamnya itu berisi data lengkap tentang satuan pendidikan, kemudian peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan sarana prasarana. Yang itu nanti akan dikelola menjadi sumber utama dalam merancang dan membuat kebijakan pendidikan di Indonesia. Makanya ada yang bilang kalau Jabodji itu bisa diibaratkan sebagai KTP besar dunia pendidikan, karena seluruh informasi resmi sekolah itu berada di dalam Jabodji tersebut. Kemudian untuk rantai kolaborasi dari Jabodji, jadi di dalam sistem pendidikan itu ada yang namanya integritas terintegrasi. Jadi setiap pihak itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Di sekolah itu ada operator, dia yang menangani Jabodji secara teknis, kemudian guru menjadi sumber data di dalamnya, kemudian kepala sekolah yang menjadi pengendali mutu sekolah, dan dinas itu sebagai pengawas. Jadi tidak serta-merta bekerja sendirian, tapi berkolaborasi dan saling terhubung, dan juga diawasi oleh dinas pendidikan. Kepala sekolah itu tugasnya untuk mengontrol dan menandatangani keabsahan data. Jadi kalau di dalam Jabodji itu, setelah operator menginput data, untuk melakukan sinkronisasi itu menggunakan akun kepala sekolah. Kalau tidak menggunakan akun kepala sekolah, maka tidak bisa sinkronisasi. Dan apabila tidak disinkronisasi, maka data tidak akan terverifikasi ke dinas, sehingga tidak terbaca. Yang kedua, operator sekolah tugasnya itu menginput, memperbarui dan sinkronis data seperti yang dijelaskan tadi. Terus guru tugasnya memberikan data valid seperti jadwal, tugas, dan pembelajaran. Guru itu harus memberikan data guru itu, di dalamnya harus ada tugas tambahan, kemudian jadwal pembelajaran dan pembelajaran, apakah guru mapel atau guru kelas. Kemudian dinas pendidikan. Dinas pendidikan ini melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi setelah disinkronisasi oleh kepala sekolah, nanti menunggu verifikasi dari dinas. Kemudian semua warga sekolah menjaga agar informasi yang diberikan akurat dan terpercaya. Kenapa? Karena kesalahan dalam pembuatan data itu efeknya biasanya akan dirasakan di akhir, bukan di awal. Dan data itu tidak serta-merta boleh diperlihatkan oleh siapa saja. Jadwal dan siklus pembaruan Jabodji. Kalian tahu kalender akademik? Tahu? Oke. Seperti kalender akademik, Jabodji juga mempunyai musim pembaruan. Biasanya dilakukan setiap awal semester untuk memastikan data tetap aktual. Awal semester itu biasanya kalau di semester 1 setelah pendaftaran murid baru. Terus kalau di Jabodji itu pembaruannya dilakukan
setiap semester, berarti nanti dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Kan 1 tahun ada 2 semester nih, ganjil sama genap, berarti dilakukan 2 kali. Terus sinkronisasi, sekolah wajib melakukan sinkronisasi setelah data terisi lengkap. Jadi misal contoh di tahun ajaran baru kan menerima siswa baru, data itu kan diupload semua ke siswa baru, dan nanti setelah diupload baru disinkronisasi. Nah kemudian data itu digunakan untuk apa? Untuk melakukan perencanaan. Data digunakan dalam perencanaan bos. Tahu bos? Tunjangan dan laporan pendidikan. Makanya kalau bos itu besarannya bos yang diberikan ke sekolah itu disesuaikan dengan jumlah siswa. Lanjut, dapat dari ruang kelas hingga kemudian. Seluruh satuan pendidikan. Dapodik itu digunakan di semua jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP sampai SMA dan juga SMP. Tahu SMP? SMP tahu nggak? Tahu. Nah, program terbaru itu tahun ajaran baru 2026-2027 itu sekolah negeri wajib menerima mahasiswa yang ABK kan mahasiswa wajib menerima siswa atau mahasiswa ABK tahu? Nah, jadi nanti sekolah negeri wajib menerima karena di Kabupaten Semarang ini kan sangat terbatas sekali sekolah yang khusus untuk anak ABK. Dan dampaknya itu ada beberapa anak yang sengaja disembunyikan karena tidak bisa diterima di sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah ABK itu kan hanya ada di beberapa daerah.